Selamat pagi sobat neraka semua, masih bersama gua Najib Dan gue Fauzi. di 66,6 FM Gundal Gandul Radio. Di Semogi siaran morning pagi. Apa kabar nih Prodi? Masih pada sehat kan hari ini? Pokoknya tetap jaga kesehatan biar kita tetap bisa beraktivitas. Terutama yang ada di ibu kota Jakarta nih, yang lagi pada kejebak macet, terus yang berebutan lift di kampus atau kantornya, pasti harus tetap semangat ya, jangan pada loyo dong. Dan jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. 30 menit ke depan kita akan membahas sebuah informasi terbaru yang lagi rame-ramenya nih di Indonesia, yaitu informasi tentang kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182 yang belum lama ini terjadi di Indonesia. Tepatnya jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada hari Sabtu siang tanggal 9 Januari 2021. Tapi sebelum masuk pembahasan boleh gak sih sarapan dulu? Tadi pagi gue gak sempet sarapan dulu di rumah. Udah gak keburu. Tadi gue buat nyari sarapan, jadinya gue langsung aja berangkat ke studio. Zaman sekarang masih aja ribet nyari sarapan. Nih gue rekomendasiin nih sarapan zaman now. Gak pakai ribet. Nyiapinnya cepet, cuma butuh 30 menit aja lo buat sarapan. Energen, jenis minuman susu seduh yang mengandung sereal, telur, dan juga Sigma Fit. Yang buat sarapan mengenyangkan dan simple banget buat sarapan. Oh, boleh juga sih. Energen ini adalah minuman sarapan yang super simple dan mengenyangkan. Oke, kita langsung aja masuk nih ke pembahasan inti kita. Sebagai permulaan, jadi pesawat Sriwijaya RSJ182 ini awalnya diketahui hilang kontak 4 menit setelah pesawat lepas landas. Nah, info terkini dari pesawat ini tuh diketahui kalau pesawat ini jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kabarnya tim SAR gabungan sudah menemukan beberapa puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air. Puing-puing yang baru ketemu ini kayak kabel-kabel pesawat, baju-baju penumpang, terus ada juga bekas patahan sayap, dan juga dengar-dengar kabarnya juga black box dari pesawat ini udah ditemuin sama pihak tim SAR gabungan. Ya, semoga aja para keluarga dari korban yang kehilangan diberikan kesabaran dan keikhlasan ya. Dan semoga aja para korban yang sampai saat ini belum ketemu jasadnya bisa cepat ketemu jasadnya supaya arwah-arwahnya juga bisa tenang dan diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Masih seputar kecelakaan pesawat Sriwijaya nih. Kemarin gue sempat dengar kabarnya kalau ada 2 orang atas nama Paulus Julius Kolo dan Indra Wibowo yang hampir aja naik pesawat ini nih, tapi untungnya aja nggak jadi. Mereka berdua nggak jadi naik pesawat Sriwijaya ini dikarenakan biaya swab antigen yang mahal. Dari pihak Sriwijayanya ini menyuruh mereka berdua untuk memilih naik KM Lawit yang kebetulan jadwalnya sama, yaitu hari Selasa sore tanggal 8 Januari 2021. Menurut keterangan dari mereka, harusnya mereka berada di pesawat Sriwijaya Air SJ182, tetapi batal karena biaya tes swab yang mahal. Untuk yang hasilnya 3 hari aja keluarnya harganya itu sebesar 1,3 juta. Sementara yang 6 jam itu hasilnya keluar harganya itu sebesar 2,6 juta. Kata Paulus Julius Kolo di Pontianak. Ya bisa dibilang sih kejadian yang mereka alami ini sebagai suatu keajaiban ya, yang datangnya dari Yang Maha Kuasa secara nggak langsung sih datang ya. Ya namanya musibah kan gak ada yang tahu ke depannya mau kayak gimana. Ya walaupun begitu sampai saat ini masih belum ada kepastian nih tentang gimana sih kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ182 ini ke laut gitu. Karena walaupun black box-nya sudah ditemukan kan oleh pihak tim SAR dan TNI dan yang lainnya, tapi kan isinya itu masih belum dideskripsikan gitu kan, baru dapat aja hasilnya belum keluar gitu. Jadi kita semua masih bertanya-tanya ini sebenarnya penyebab utamanya apa dan apa yang terjadi sih sebenarnya, kenapa pesawat
itu tuh bisa jatuh. Kepo juga ya isi rekamannya tuh apa. Pasti kepo lah, namanya juga kecelakaan pesawat ya. Yang kita tahu kan kecelakaan pesawat di Indonesia ini udah mulai banyak kan. Dan yang pesawat Sriwijaya ini udah yang kesekian kalinya, mungkin bisa dibilang yang udah hampir masuk ratusan catatan kejadian kecelakaan pesawat di Indonesia nih. Yang kayak kita tahu dulu kan ada Adam Air, terus yang masih hangat-hangatnya juga itu ada Lion Air tuh. Lion Air. Nah, Tapi pesawat bisa dibilang paling ini ya, paling kecil lah angka kecelakaannya tuh. iya, Bisa dibilang paling aman. Kalau kayak motor, mobil, bis itu kan angkanya lebih besar sih. Itu Iya. juga gue pernah baca tuh di laporan mana gitu. Walaupun kesannya kecelakaan pesawat itu banyak, tapi sebenarnya kalau menurut data itu kecelakaan kendaraan yang ada di darat itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada kecelakaan pesawat. di udara. Iya, di udara. Walaupun kesannya kan selama ini kayaknya di Indonesia dikit-dikit pesawat jatuh gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh hitungannya masih apa ya, bisa dibilang cukup jarang lah kalau Jarang, dibandingin iya sama kendaraan darat gitu. Nah, walaupun begitu ada nih beberapa pendapat dari berbagai pihak ya, dari pilot kah atau dari masyarakat yang mengatakan bahwa kronologi pesawatnya itu tuh yang pertama tuh ada yang bilang gini, diduga tuh tidak meledak sebenarnya, mesinnya masih hidup. Kata Ketua KNKT Surjanto Cahyono menduga mesin pesawat Sriwijaya RSJ182 ini sebenarnya itu masih hidup sebelum akhirnya pesawat terjun ke laut. Dugaan itu dikemukakan berdasarkan fakta pesawat tercatat berada pada ketinggian 250 kaki sebelum hilang kontak. Dari 30.000 kaki ya ketinggiannya. Dari 3.000 kaki itu mulai hilang kontak itu pas udah sampai 250 kaki itu. Berarti kan sebelum dia bener-bener terjun ke laut, mesin itu sempat nyala, karena kan kalau mesin gak nyala kan kontak pasti otomatis langsung keputus tuh ya kan. Hitungan detik ya Hitungan detik itu langsung wah udah nggak ini sih, nggak, emang udah mungkin bisa dibilang takdir, tapi ya gimana ya, kita juga nggak bisa main bilang ini takdir juga karena ini kan bisa dibilang hal yang duka gitu kan. Nah, Jip, harapan lu ke depannya gimana nih untuk maskapai Indonesia nih? Kalau harapan gue sendiri ya pengennya sih ya nggak ada kecelakaan sama sekali ya, cuman kan itu hal yang nggak mungkin juga sih. Oh, jangan. Karena namanya kecelakaan itu kan udah termasuknya takdir gitu kan. Ya kalau menurut gue ya kedepannya para maskapai yang ada di Indonesia ya lebih baik bener-bener lebih apa ya, lebih disiapkannya itu bener-bener lebih intens lah gitu, biar hal-hal kayak gini tuh, hal-hal kecelakaan kayak gini tuh dapat diantisipasi sebelumnya gitu kan. Masa iya sih mau sampai kapan gitu angka apa kecelakaan pesawat di Indonesia itu naiknya dengan cepat gitu kan. Jangan dong. Jangan sampai. Namanya kecelakaan sih ya oke lah, kita masih bisa namanya kecelakaan gitu kan. Cuman kalau angkanya naiknya cepat gitu kan, kita juga bertanya-tanya nih gimana sih kesiapan maskapai kita. Jangan sampai nantinya warga Indonesia nih mengira bahwa maskapai kita itu maskapai yang ebel-ebel gitu kan. Jangan sampai juga nanti hal-hal kayak gitu tuh bisa bersangkut pautnya lagi, bisa merembetnya lagi ke citra negara kan, kayak gitu bahaya juga sih ya. Ya semoga apa ya kedepannya lebih baik aja lah gitu. Amin. Gak kerasa nih ya, udah 30 menit aja kita nemenin sobat neraka semuanya. Padahal masih pengen lanjut ngobrol ya. Iya, padahal kita kalau kita lagi nongkrong biasa mungkin kita udah ngobrol nih sampai subuh nih. Oke, mungkin cuma ini aja nih yang bisa kita sampein sebagai peneman pagi kalian hari ini. Sampai jumpa di lain hari sobat neraka semuanya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Gua Najib, Gua Fauji. tetap stay tune bersama kita di 66,6 FM Gundal Gandul Radio. Bye.